tapi untuk kebaikan. Corona meningkat, tetap dikasih penghargaan. Wah, luar biasa. Ketemu lagi di Cawang 16 Raja. Gila. Luar biasa nih episode ya kan, selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa berjalan, bisa beraktivitas, yuk kita podcast terus yuk. Masih ada kita di sini. Yoi. Nah, kita akan bahas di saat ini tentang sebuah berita yang lagi viral, on the hot juga, on the hot di Maluku, yaitu pemerintah Provinsi Maluku menerima 2 penghargaan dalam sehari. Dua dong, dalam sehari 2, apalagi 2 hari 4. Gila. 3 hari 6 dong. 6 ya. Tapi kok bisa dapat penghargaan di masa pandemi ini? Ya, nah itu. Penghargaannya ini adalah penghargaan daerah penerapan PPKM mikro terbaik. Kita nih. Iya, Maluku, dan dari penghargaan dari lembaga kebudayaan. Ya, Luar biasa Maluku. Tepuk tangan dulu. Penghargaan ini. Udah. Marilah kita bahas. Oke. Ya, Lanjut ke topik. gimana tuh? Dapat penghargaan penerapan PPKM mikro terbaik. Nih, Maluku lah. Gimana tuh, Bung Dev? Yang pertama sih gua apresiasi banget sih buat Maluku dapat penghargaan penerapan PPKM mikro terbaik nih. Ya menurut gue ya berarti ada efek juga dari apa yang pemerintah lakuin sampai ke masyarakat untuk penekanan angka Covid sampai kita bisa dapat penghargaan. Luar biasa, gila, luar biasa. Iya. Gue setuju. Tapi ini ada sebab akibat dari penerapan PPKM mikro soal ibu-ibu disuruh nyanyi itu kali ya, Pak Bung Fal ya? Oh iya. Yang kemarin. Iya. Ada nggak sih menurut Bung Fal? Nggak ada ya? Kalau menurut saya sih ada sih sebenarnya. Waduh. Jadi ada dampak Ada juga ya. Tapi sebelumnya juga sih kita sebagai anak Maluku juga memang kita bangga juga ya. Bangga. Sangat bangga termasuk kita bangga. Ya, bangga gua. Tapi lu kan bukan Maluku Tengah kan? Iya. Beda. Apa-apa. Kita bukan Maluku Tengah, Maluku penting kita tetap satu ya. Kita tetap Indonesia. Indonesia. Walaupun berbeda-beda tapi kita tetap Maluku satu. Kita Maluku men. Iya, terus Bung Fal. Tapi kan kalau kita lihat untuk mengenai penghargaan ya, kan kita kan lagi dibahas tentang penghargaan di Maluku itu kan dapat penghargaan di masa pandemi ya. Iya. Sebenarnya kan di masa pandemi itu kan masa yang bilangnya sulit ya sebenarnya. Masa sulit ya? Masa sulit. Tapi kok tiba-tiba adanya penghargaan. Udah gitu penghargaannya sampai 2 penghargaan. Iya. Kalau bisa itu dari mana ya penghargaannya itu? Dari pusat. Dua-duanya dari pusat. Dari pusat juga. Oh. Berarti luar biasa tuh Bung Fal menurut gua, ya kan kita orang Maluku ini sebenarnya justru di saat pandemi, di saat susah kayak gini kita berprestasi. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Menurut Bung Pice gimana, Bung Paet? Ya kalau kan udah terbukti kan udah dikasih penghargaan, berarti emang layak dikasih penghargaan, dan kita appreciate aja buat pemerintah Maluku dan masyarakat Maluku yang sudah bekerja sama kan untuk sehingga dikasih penghargaan yang dua penghargaan. Dua. Ya, jadi terima kasih buat pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat dan pemerintah Maluku serta masyarakat Maluku. Iya. Luar biasa. Nah, oke, terlepas dari apresiasi yang kita sebagai anak Maluku berikan ya. Nah, kemarin ini ada demo juga tuh. Demo. Nah, demo ini menolak penerapan PPKM mikro. Nah, tapi kita dapatnya penghargaan penerapan PPKM mikro. Nah, gimana tuh? Tapi demo tuh. Nah, demo ini sebelum penghargaan. Sebelum penghargaan. Jadi sebenarnya kalau nggak ada demo mungkin kita nggak dapat. Jadi maksudnya gitu demo lagi dong. Tahu-taunya kita dikasih lagi satu. Jangan. Penghargaan demo. Tapi kalau begitu berarti
50-50 ya. 50-50. Ada buruknya, ada baiknya. Iya kan? Maksudnya hal buruknya kenapa nih? Hal buruknya karena begini, di saat ada demo, kan ada demo dapat penghargaan. Ada kan tingkat Covid kan menaik. Berarti kan ada baik buruknya juga tuh dari sisi itu sebenarnya kalau kita lihat. Ya jadi 5-50 gitulah jadinya. Menurut gue sih bukan cara menilainya sih bukan gitu sih sebenarnya. Jadi kan mungkin ya kalau yang gue baca dari beberapa referensi gitu. Jadi ketika dikasih penghargaan itu bukan cuma Maluku doang. Ada beberapa daerah juga yang berhasil. Nah, ini standar itu kan menekan jumlah penyebaran virus COVID dan sebagainya. Terus ya dari zona merah bisa berangsur-angsur turun level ke sampai akhirnya bisa jadi ke zona hijau. Nah, pertanyaannya, Maluku zona hijau atau zona apa? Abu-abu. Zona abu-abu. Nih zona abu-abu dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita bahas juga nih sebenarnya kan. Nah, di saat demo kemarin tuh kan ada peluang untuk penyebaran. Iya, penyebaran dan pembentukan klaster baru sebenarnya. Iya, nah, itu maksudnya gimana tuh? Demo-demo kemarin tuh menurut Bung Fal. Demo kemarin. Kalau saya lihat sih mengenai demo kemarin itu sih sebenarnya kalau untuk sebagai seorang pemimpin juga ya, dia itu sebenarnya sih benar juga sih kan dia ikut dengan peraturan ya sesuai dengan kerjaannya dia, ininya dia. Sebenarnya kita tuh ucap apresiasi juga buat dia sebenarnya. Dia ini dalam hal ini yang kemarin di demo itu wali kotanya. Wali kotanya. Nah, kita harus ucapkan apresiasi kepada dia karena kan dia juga ikut sesuai dengan peraturan pekerjaannya dia ya. Tapi kan kita kembalikan lagi ke masyarakat kita salah satunya di Maluku, rakyat ya ibaratnya. Karena kan kalau dengan arahnya mereka demo itu kan juga untuk kebaikan kita juga sebenarnya sih. Jadi Bung Fal ini mengapresiasi pemerintah, tapi mengapresiasi juga kepada pemerintah. Tapi kan kita biasa gitu. Bung Fal ini kalau ibarat-ibaran sama rata men. Iya, balance. Karena kan gini, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing ya. Gitu. Sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Berarti intinya 50-50 ya tadi. Pasti. Kita 50-50 lagi balik kita. Nah, ini gue ke Bung Pait nih. Gimana nih? Ini kan penerapan kalau PPKM mikro ini kan aturannya dari pusat nih. Dari pusat. Nah, kan berarti daerah kan tinggal menjalankan sebenarnya kan dan sebagainya. Nah, ini di demo gitu. Ini di demo oleh mahasiswa gitu. Ada beberapa aliansi mahasiswa yang mendemo hal itu. Menurut Bung Pel ini kan sebenarnya kan menurut Bung Pel itu gimana gitu. Ini kebijakan pusat tapi penerapan di daerah diprotes gitu. Kalau menurut gua sih waktu itu Maluku zona apa? Masih udah zona merah apa? Nah, itu maksud gua kan kalau tergantung dari bukan masalah zonanya sih sebenarnya. Zonanya kan tapi kan pemberlakuan PPKM mikro ini sendiri kan aturannya itu kan udah baku dari daerah dari pusat. Nah, ini kan berarti daerah kan cuma tinggal menjalankan. Nah, menjalankan aturan dari pusat ini diprotes gitu. Ini ya mungkin masyarakat Maluku sih nggak terima, maksudnya nggak terima dalam arti kan kalau diterapkan PPKM otomatis kan aktivitas kan jadi lumpuh, betul. Terus ya nggak bisa kerja, pokoknya aktivitas nggak bisa, lumpuh lah. Iya lumpuh. Namanya juga pembatasan. Pembatasan otomatis pasti ada yang demo. Nah, ini yang jadi permasalahan gue malam ini sebenarnya kan kalau ikut aturan dari pemerintah sebenarnya kan PPKM mikro ini kan sebenarnya kan pemberlakuannya kan hanya di Pulau Jawa dan Bali. Benar nggak sih? Benar nggak sih Jawa dan Bali? Nah, toh penerapannya sampai ke Maluku, ya kan? Diprotes dong sebenarnya kan. Gue sih sebenarnya kan bukan membantu teman-teman mahasiswa juga gitu bahwa gue membenarkan, bukan membenarkan. Tapi kan kalau ikut sumber dari pemerintah sih kan pemberlakuannya cuma Jawa dan Bali. Jawa Bali. Nah, Bung Dev. Nah, kalau buat gue sih bentar Bung Dev. Pertanyaan gue sebenarnya simpel. Nih kan? Simpel nih. PPKM mikro ini kan baru diberlakukan pemerintah untuk wilayah Jawa dan Bali. Tapi penghargaannya diberikan ke Maluku. Gimana tuh? Tim Maluku hebat kalau buat gue. Hebatnya di sisi mana? Itu coba. Kalau buat gue ya mungkin Maluku juga ya walaupun di pemberlakuan PPKM itu cuma di Jawa dan Bali, tapi mungkin Maluku juga berkaca jangan sampai angkanya zonanya makin tinggi makin merah, maksudnya makin meningkat.
Jadi dia memperlakukan juga buat memutus angka COVID juga. Oke, berarti ini sebenarnya penerapan inisiatif dong sebenarnya. Inisiatif. Berarti Inisiatif. gitu Bung Fal sebenarnya menurut gua. Benar. Jadi PPKM mikro yang dikasih penghargaan ini kan sebenarnya kan PPKM mikro inisiatif sebenarnya. Oh. Berarti inisiatif pemerintah. Iya, benar juga sih. Sampai dikasih penghargaan kan. Kalau yang beberapa literatur yang gue baca kan sebenarnya kan dari Ketua Satgas Covid Nasional juga kan menyatakan bahwa kan PPKM mikro itu cuma berlaku di Jawa dan Bali. Nah, di luar dari provinsi, di luar dari Jawa dan Bali penerapannya kan belum ada pengumuman resmi gitu. Nah itu makanya adanya pro kontra mungkin dari mahasiswa kan. Jadi kalau misalnya mereka berpikir cuma di Bali dan Jawa, makanya adanya demo. Pas adanya demo, tapi mungkin dari sisi pemerintahnya dia lihat tuh maksudnya ada inisiatif nih dari pemerintah daerah nih buat penekanan angka COVID, jadi kasih penghargaan. Itu mungkin kalau dari gua. Iya. Sebenarnya demo itu karena nggak terima karena PPKM kan cuma sampai Jawa Bali kan. Jawa Bali. Oh gitu ya. Oh iya. Jadi karena seru. Gue juga baru ngerti tadi. Jadi kan lu kan baru pada enggak kan? Iya. Jadi menurut gua sih sebenarnya ada benernya juga sih sebenarnya bahwa inisiatif ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku, iya kan? Tapi gimana nih masalah sosial masyarakat kita gitu. Ya. Pemberlakuannya baru sampai Jawa Bali, tapi karena inisiatif pemerintah, stop, jangan kemana-mana kalian semua. Gimana tuh? Separah itukah Maluku? Ya kan? Separah itu Maluku? Gimana tuh, Wal? Ini kan jangan kita berdasarkan sumber-sumber lain kan, kan semuanya kan ini sumber juga anak Maluku kan. Otomatis lah pasti kan ada mama apa kabar gitu dia lo mau gimana PPKM lah gitu kan dan sebagainya. Itu dari sumber. Tapi saya mau tanyakan juga nih satu hal. Itu kan untuk PPKM kan berlaku kan di Pulau Jawa juga kan ya, Pulau Jawa terus Jawa Bali. Bali sama Maluku ya. Maluku Jawa Bali doang. Tapi kok itu tiba-tiba peraturannya masuk ke Maluku. Tapi apakah di daerah lain juga, kota lain selain Maluku ada? Mungkin pernah lihat atau mungkin yang lagi viral atau mungkin apa? Belum. Berarti cuma di Maluku aja. Ini kan maksudnya ini tahun 16 derajat ini lebih spesifik ke Maluku. Lebih spesifik ke Maluku gitu. Jadi menurut gua sih sebenarnya, menurut gua sih benar apa yang menjadi keprihatinan dari teman-teman mahasiswa gitu, teman-teman mahasiswa bahwa penerapannya cuma di Jawa dan Bali. Kenapa bisa sampai di Ambon? Tapi ada tapinya juga, gitu kan? Membuat kerumunan dan bergerombol itu jadi salah satu faktor penyebaran terbesar lah teman-teman dari teman-teman muda, teman-teman mahasiswa dan sebagainya gitu. Artinya ya udahlah, ya kan? Oke, penyebarannya memang penerapannya itu memang cuma Jawa dan Bali, tapi kalau mau demo ya jangan banyak orang juga lah. Ya kalau mungkin sekarang demonya online. Demonya online dari rumah-rumah itu masing-masing langsung menyamakan gitu. Kesadaran diri juga sih ya kan. Kita ada di dunia serba online ya udahlah. Kita modifikasi demo jadi demo online aja. Main kritisi boleh tapi pakai otak. Pakai otak ya kan. Bukan pakai mulut ya? Bukan. Gimana menurut teman-teman gimana tuh dari demo kemarin itu ada peluang nggak pembentukan klaster baru? Kalau buat gue sih pasti ada. Ada sih. Pasti meningkat. Pasti meningkat kan? Nah, karena kan kerumunan kan? Iya. Nah ini videonya nih. Aksi unjuk rasa menolak PPKM di depan kantor Wali Kota Ambon berujung ricuh Jumat siang. Tidak terima dibubarkan paksa, mahasiswa pun melawan aparat kepolisian hingga terjadi bentrokan. Unjuk rasa mahasiswa ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya, di mana mahasiswa menolak kebijakan pemerintah Kota Ambon yang menerapkan PPKM Mikro sehingga menyulitkan masyarakat. Gimana tuh? Dari video itu tuh jelas-jelas tuh masa yang turun tuh lumayan banyak gitu. Banyak, gitu kan? Rata-rata sih mahasiswa semua ya. Rata-rata mahasiswa semua. Rata-rata manusia semua. Rata-rata manusia semua sih ya kan. Rata-rata manusia semua. Tapi ya udahlah gimana menurut Bapak? Ya kalau untuk saya sih itu wajar sih sebenarnya. Karena kan mahasiswa itu kan dengan artinya mereka demo ke pemerintah itu kan untuk sesuatu yang kebaikan ke depannya juga. Karena itu kan nanti untuk dari perekonomian untuk orang tua mereka salah satunya. Karena gini kan mengenai biaya kuliah atau apapun. Itu kan dari penghasilan
Jadi gua tangkap nih. Iya, dari penghasilan orang tuanya. Iya, maksudnya dengan atau penerapan mungkin PPKM Mikro berarti orang tua dibatasin pergerakannya Iya, gitu. Semuanya jadi lumpuh kan? Jadi lumpuh ya. Iya, Oh, jadi cari gitu. nafkah Iya. buat mahasiswa. Jadi mereka Iya. nggak bisa kemana-mana. Ya sama yang gua bilang Tuh. tadi. Iya. Ya kalau mahasiswa demo kalau nggak demo bukan nama mahasiswa Iya. kan? Mahasiswa identik sama demo, Pak. Maksudnya ketika mau demo. Demo. Tapi memang ada mata kuliah demo ya. Ini Ada mata kuliah demo. Setelah era Covid, era pandemi hilang pasti ada nih. Ada apa? Mata kuliah demo. Mata kuliah demo tuh pasti muncul tiba-tiba. Tiba-tiba. Pokoknya ada pergerakan dikit dari pemerintah yang yang nggak diterima langsung di mata kuliahnya muncul. Oh, mata kuliahnya muncul. Kalau Nggak tahu dosennya siapa tuh. Oh. Kalau nggak demo nih, malu sama alma mater. Malu, Waduh, Pak. Malu. Waduh. Iya. Oke. Terlepas dari persoalan demo dan sebagainya, tapi kan ada itikat baik sebenarnya dari teman-teman mahasiswa juga menyuarakan sesuatu, ya kan? Iya, Betul. Tapi kan kita juga nggak sepaham ya kan sama tindakan-tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum. Iya, benar. Iya kan? Oknum yang kemarin juga Di video kemarin kan? Nah, ini gambarnya nih. Ini kayak gini kan? Oh, jadi Ini kayak gini kan gimana tuh? Jadi prihatin juga kan, makanya mahasiswa demo. Iya kan maksudnya Iya. ini kan tapi seorang kepala daerah dibikin foto terus ditulis wanted, Wanted, ya kan? dicari Dicari. gitu. Nah, ini teman-teman ya sebenarnya menurut gua nih kan mahasiswa ya kan, berarti cara berpikirnya itu kan lebih dari Udah luas kan? lebih Luas, tinggi dikit iya. lah. Iya. Ya kan, menurut dia gimana nih dengan foto dibikin wanted, dicari dan sebagainya, menurut dia gimana? Kalau buat gue sih mungkin oknum itu udah nggak ada cara lagi tuh. Nggak ada cara Mungkin lagi? maksudnya dia udah nggak tahu lagi nih gue harus ngapain lagi sampai bisa aspirasi gue didengar gitu, Iya. dicari-cari. Makanya dia pakai foto gitu. Oke, mungkin. tapi Bung Dev membenarkan nggak cara ini? Ya kalau gue sih Enggak lah. Oh, enggak lah, oke, berarti enggak ya. Enggak. Bu Dev enggak. Bung Val gimana nih? tapi kalau untuk saya sih sebenarnya sih mau benar atau Lu enggak. setuju juga enggak? Lu setuju juga nggak sih? Lu setuju juga nggak Karena sih? juga itu kan satu-satunya caranya dia, jalannya dia. Hah. Karena mau memihak atau melaporkan kemana lagi kalau dengan cara itu cuma satunya jalannya aja. Berarti Itu. berarti Lu setuju Iya, berarti iya, kan? Setuju sih sebenarnya. Berarti Bung Val setuju? Iya betul. Bung Val setuju. Gila nih. Wah, gila nih Bung Val nih setuju nih. Berarti ntar lama-lama ditangkap juga nih. Jadi viral ya. Jadi viral Bentar, juga. fotonya dia nih pasang wanted. Ntar pokoknya kita bikin wanted juga nih. Nah, kalau Bung Pici gimana? Ya, kalau gue sih- Sebagai mantan alumni, ya kan pernah mengenyam pendidikan status sebagai mahasiswa. Mahasiswa. Ya, kalau gue lihat kayak udah ada tindakan kayak gitu, udah pasti dia kesel banget kan? Iya, itu maksudnya. Dia nggak tahu mau ngapain lagi dah. Nah. Cara terakhir dia lah. Ya udah, satu-satunya yang diandalkan itu. Berarti Oh. setuju. Berarti setuju. Nggak juga. setuju sih, maksud gue nggak setuju. Tapi emang Cara terakhir. iya. Itu cara terakhirnya dia. Iya. Ya? Tapi menurut gua sih sebenarnya, gua nih malu lo sama mahanya itu loh. Iya sih. Malu sama maha lo. Pasti kan ada cara-cara yang lebih persuasif loh, cara-cara yang lebih baik, lebih elegan sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Gimana? Kalau buat gue mungkin cara yang lain udah nggak didengar lagi. Tapi Enggak, kan tadi gue bilang dia udah kesel banget. Iya, dia udah kesel. Nah, Udah. tapi ini sebenarnya tuh. begini. Berarti Sebenarnya begini karena apa? Dia pikir dengan cara begini dia nggak peduli sama diri pribadi walaupun dia maha. Tapi kan Hah? apakah pemerintah peduli juga sama rakyatnya sendiri? Oh. Jadi wajar dong dia perlakuan seperti itu sebenarnya. Oke. Kenapa enggak? Ini panjang nih kayaknya. Oh, iya, betul. Jadi panjang. Jadi panjang nih ya, Panjang. jadi panjang nih. Oke. Tapi setidaknya gunakan cara-cara yang lebih care gitu, lebih iya, lebih masuk akal gitu, ataupun mungkin foto Bung Pice lah. foto Bung Val mungkin dia dipasang gitu. Jangankan mahasiswa, kalau anak sekolah dasar disuruh kayak gitu pasti nggak mau. Masih nggak mau ya? Karena Ya. itu salah. Salah, Iya kan ya? salah. Nah, itu kan jadi kan artinya ini imbauan juga buat teman-teman mahasiswa gitu kan, gunakan cara-cara yang baik. Gitu kan. Menyuarakan sesuatu tuh kan sebenarnya kan juga dilarang di Iya, negara iya. ini sebenarnya kan, tapi kan Sesuai rules-nya Iya, kan? sesuai rules-nya gitu kan. Kalau Ada sekarang- jalur-jalurnya lah. Iya. Kalau sekarang kan udah begini, udah berhadapan sama aparat penegak hukum, Iya. ya mau gimana? Iya kan?
Gak mungkin lah teman-teman itu disuruh demo lagi buat lepasin lu, gak mungkin. Gak mungkin lah. Juga mereka mikir. Iya. Itu kan. Iya kan? maksudnya Menurut lu gimana? Ya udah pasti bodo amat. Ya, bodo amat. Iya, aparat dulu bodo amat sama lu. Iya. Iya. Tapi kan sebenarnya kan dari eskalasi demo yang meningkat itu kan kita tarik ulur ke belakang lagi. Itu kan kemarin itu kan sebenarnya kan ada demo awal dulu. Nah, demo awal ini ada tindakan dari beberapa aparat penegak hukum di lapangan juga yang sehingga teman-teman mungkin jadi kesal iya, gitu. Kan ada yang mukul tuh, nah video itu tuh videonya nih. Nah, tuh. Kan ada yang nendang, iya kan? Nah, itu. Anarkis. Anarkis. Parah Iya. sebenarnya sih. Iya. Ini di mana-mana sekarang kayaknya lagi heboh. Lagi Aparat kayaknya aparat Lagi. kayaknya ngebukin masyarakat nih. Viral. Waduh. Viral. Viral Wah. 2021. Ya. Iya, itu juga mungkin karena aparatnya juga udah capek, dia udah bilang mundur, jangan gini, pakai jalur yang lebih baik. Itu tapi aparat nggak yang bisa. bilang. Bilang. Ya, Itu mungkin, aparat yang tapi bilang. gini, Iya kan? mungkin. Aparat kesel kan? Iya. Sekarang mahasiswa kesel kan? Nah, Sama-sama. ya, oke. Makanya nggak ada jalur Jadi tengah, ini, udah lah. jadi ini intinya sama-sama kesel nih. Iya. Sinetron. Apalagi kita sebagai masyarakat Maluku tahu kan wataknya keras-keras. Iya, gitu lah. Jadi Mau gimana lagi? aparat lah, tak ada api, kalau nggak ada api juga. Ya kan? Nggak ada api, kalau nggak ada api juga. Ya kan? Iya. Dalam di lapangan tuh dilakukan langkah-langkah pendekatan persuasif yang Iya, terbaik. betul. Tapi begini. Nah. Ya, memang kan itu peraturan mereka juga ya. Tapi Peraturan itu siapa? Peraturan pemerintah buat Enggak mereka. lah. Kan mereka kan sebagai pegawai juga. Jadi tolong ikuti peraturan yang ada kan seperti itu. Oh, Tapi untuk melarang. melarang, betul. Oke. Tapi kan kita Menghimbau kembalikan lah ya. lagi. Mereka itu kan sebagai manusia juga. Jadi tolong perlakukan manusia seperti manusia. Nah, itu aja. Itu maksudnya. Itu poinnya tadi di Inti situ. poinnya tuh di situ. Manusiawi banget ya, Nah, manusiawi. gitulah teman-teman ya kan. Jadi ya apapun yang terjadi dengan negeri kita tercinta Maluku ya kan, kita tetap mendoakan yang terbaik. Yes, ya pastilah, kan? pasti. Ya, kan? Pasti. Teman-teman semua, teman-teman yang ingin menyuarakan aspirasi, Pendapatnya, ya. pendapat dan sebagainya, ya jaga jarak lah. Ya kan, jaga jarak, ingat jangan protokol iya, kesehatan. patuhi protokol kesehatan, jangan bikin klaster baru lagi. Kita lebih tambah susah gitu. Kita baru dapat penghargaan nih, Iya, jangan baru ada dapat- klaster iya, lagi dong. Kita baru dapat penghargaan. Usahakan nih. penghargaan lagi yang dapat kan klasternya meningkat. Gitu. Terus aparat penegak hukum juga sama. Tolonglah jangan terlalu keras. Ini yang nendang ibu-ibu loh. Nah, ya. Ya sih, semua dari kesadaran masing-masing aja sih. Iya, gitu lah. Balik lagi sih. Balik lagi, ya kan? Rakyat, Ya. rakyat kecil menangis loh. Waduh. Menangis. Ini, Kan banyak tuh lihat waduh. videonya tuh viral. Makin panjang nih rakyat Makin kecil sedih juga. nangis. Gua Gue juga termasuk nangis dulu 3 ya. kali men, dua kanan 1 kiri. Kalau rakyat kecil menangis itu tagline nasional ya. Tapi kalau Iya. tagline Maluku tuh rakyat halus menangis. Ah, Rakyat halus Pak Dede nyonge. Aduh, itu tuh. Nah, oke. Mungkin ini bisa sedikit memberikan penyegaran gitu ya Yes. buat teman-teman yang nonton video kita Iya, calon nama 16 derajat ini derajat. gitu. Penghargaan yang diberikan hari saat ini gitu kan. Hari ini ya. Satu hari dua penghargaan, Dua penghargaan. ya kan, penerapan PPKM mikro terbaik. Wow, luar biasa. Kota Maluku. Ah. Ambon Maluku. Tapi ada tapinya nih. Ada tapinya. Ada tapinya nih. Gimana nih dengan gambar ini nih? Gimana tuh? Wah. 4.005 orang yang terpapar, Tapi begini. tapi dapat penghargaan. Nah, Ya kan? Jangan dibahas. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Silakan Jangan komen dibahas. aja lah. Komen aja. Make sense gak penghargaannya? Iya. Iya kan? Iya kan? Sinkron nggak? Iya kan? Sinkron nggak? Iya nggak sih? Iya. Bener nggak? Betul. Bener nggak? Penghargaan ini. Yang penting jangan terus wanted lagi. Iya, Ya, bener. benar. Jangan Jangan lagi. dibuat Gini video. loh. Jangan santet lagi. Apa tuh? Perhatian lagi ininya loh. Apa tuh? Apa tuh? Enggak tahu lah. Enggak bisa jawab pokoknya. Nggak bisa jawab Oh, lagi. iya, tanda kutip, tanda kutip. Oh, Tanda kutip, tanda kutip, tanda Yes. kutip, tanda kutip, Cukup, tanda cukup. kutip, Bahas tanda lagi ya. kutip, tanda kutip. Jangan dibahas. Jangan dibahas, jangan Jangan dibahas. dibahas. Silakan komen aja lah. Komen lah. Penghargaan ini janganlah cepat berlalu. Penghargaan ini jangan ada demo-demo.
susah, tapi untuk